Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, Direktur Utama, para direksi, dan seluruh jajaran dari Pos Indonesia beserta para anak perusahaan. Pertama, kalau melihat laporan keuangan, tentu kami memberikan apresiasi dan saya tahu PT Pos Indonesia memang mengalami jatuh bangun seperti lagunya Maggie Jet gitu ya. Pernah berjaya, pernah jatuh, dan kemudian sejak tahun 2016-17 naik kembali, kemudian turun kembali di tahun 2019-2020, namun hari ini terus meningkat dan mudah-mudahan terus bisa mempertahankan prestasi ini, bahkan meningkatkan lebih baik lagi. Karena ke depan sebetulnya jasa pos secara umum ini masih tetap akan menjadi bisnis yang tentu menjanjikan, dan selama kita bisa melakukan inovasi, rasanya akan bisa bertahan meskipun dalam era persaingan yang ketat. Saya mengalami 35 tahun yang lalu, bagaimana kalau pos ini menjadi penting. Karena dulu saya masih kuliah itu, yang ada di kampus itu ya kantor pos gitu. Betul ya? Jadi penantian, menunggu wesel datang. Meskipun uangnya dulu paling 100.000 gitu ya. Tapi itu kantor pos itu sahabat saya itu. Karena belum ada bank, belum ada sistem digital, belum ada ATM, sehingga pos menjadi sarana transaksi. Bahkan pos dulu menjadi yang ditunggu karena surat cinta datangnya juga dari kantor pos gitu ya. Jadi sebetulnya media untuk saling kenal lebih dekat juga adalah kantor pos pada waktu itu. Sekarang kan lebih dipermudah. Namun dalam pandangan saya tentu semestinya terus kantor pos bisa adaptif, bisa inovatif, dan pada akhirnya bisa lebih efisien. Dan dari mana memulainya? Nah ini tentu menurut saya jelas tadi, kalau disampaikan bahwa ada prospek besar di BUMN. Oleh karenanya sinergi BUMN-nya ya harus dikuatkan. Mungkin salah satu agenda Pak Nurdin ini selalu memperjuangkan. Nanti salah satu agenda adalah ketika rapat dengan Menteri BUMN adalah bagaimana menguatkan sinergi BUMN yang tadi ada prospek besar di BUMN jika kemudian diberikan keleluasaan kantor pos menjadi salah satu yang memang bisa digunakan untuk seluruh BUMN dalam persoalan delivery dan lain sebagainya. Nah, yang pertama catatan saya adalah kantor pos itu kan berada di wilayah aset kelas 1. Selalu ada di titik nol bahkan. Di beberapa kantor pos itu adalah titik nol. Daya jangkau kantornya atau daya jangkau pelayanannya sampai tingkat kecamatan. Bahkan ada yang sampai tingkat desa. Nah ini yang menurut saya harusnya ini menjadi modal kuat. Bahwa kantor pos memang bisa menjangkau sampai tingkat pelanggan paling bawah. Mungkin saja kalau kemudian bisa dikerjasamakan dengan BUMDes sebagai mitra kerja di tingkat desa, ini juga akan lebih memperkuat posisi dan keberadaannya kantor pos. Jadi memang tidak harus costly, tidak harus juga kemudian menambah biaya operasional karena memang harus menambah kantor dan lain sebagainya. Sekarang sudah ada institusi BUMDes. BUMDes bisa dipercayai sebagai lembaga yang tentu ini mampu melakukan kerjasama dengan kantor pos. Ke depan bisa saja gitu ya. Sehingga ya koordinasinya langsung di tingkat kabupaten saja, nggak perlu juga ada di tingkat kecamatan. Lebih efisien. Tinggal bagaimana memberikan kemampuan kepada BUMDes
agar juga mampu. Termasuk kepada koperasi. Pak Nurdin ini punya koperasi. Mungkin bisa dikerjasamakan dengan koperasi. Kemudian karena asetnya kelas 1, maka kegandrungan kelas malam meningkat. Kelas malam meningkat itu dulu kalau udah maghrib itu sepi, Pak. Tapi sekarang berbeda, setelah maghrib itu rame. Karena orang pulang kerja, orang sudah mulai masuk dalam waktu-waktu istirahat, bisa berkumpul di kafe-kafe dan lain sebagainya. Contoh, saya sering mampir di Cirebon, sekarang sudah ada kafenya di sana. Gitu. Dipergunakan aset-aset kelas 1 itu tidak perlu juga menggunakan sepenuhnya kemampuan keuangan PT Pos. Bisa kerjasama dengan pengusaha-pengusaha lokal. Pengusaha-pengusaha lokal yang digandeng dan diberi kemudahan lah gitu ya untuk bisa berusaha bekerja sama dengan pos mengembangkan hal-hal yang selama ini di luar dari core bisnisnya. Jadi out of the box mungkin bisa mengembangkan kepada sektor-sektor yang di luar lini bisnis saat ini. Kemudian karena juga aset kelas 1, saya lihat bahwa kantor pos juga punya potensi sebetulnya bisa dijadikan sebagai destinasi wisata. Karena di setiap wilayah-wilayah tertentu itu sudah menjadi destinasi wisata. Nah, bisa saja Bapak kerjasama dengan Menteri Pariwisata, dengan Menteri Ekonomi Kreatif, kerjasama untuk bisa mengembangkan kantor-kantor yang memang ini kebanyakannya adalah peninggalan zaman dulu, kantor-kantor rampasan dari penjajah Belanda, rata-ratanya begitu. Saya kira ini bisa dijadikan juga. Dengan cara apa? Banyak cara gitu ya. Tidak cukup waktu kalau di sini harus diskusi tentang itu. Kemudian daya jangkau. Daya jangkaunya kan karena di kota besar mudah sekali sebetulnya. Bagaimana membuat konektivitas antara titik-titik tertentu dengan kantor pos. Jadi jangan juga membangun image kantor pos itu hanya untuk bisa dijadikan sebagai sarana kegiatan regulernya Pos Indonesia. Ngantar surat, ngantar barang, titipan, dan lain sebagainya. Tetapi coba dikembangkan kepada hal-hal lain yang lebih ekspansif. Pesaing memang semakin keras. Mereka pasti akan bermain pelayanan dan harga. Melayani dengan baik, harga lebih rendah. Kantor pos saya yakin tahu bagaimana cara efisiensi. Kemudian tadi saya hadir juga di audiensi RDPU dengan para tenaga kerja kemitraan yang tentu ini harus ada jawaban yang lebih pasti. Gak usah normatif, apakah masih dibutuhkan atau tidak, menurut saya masih dibutuhkan. Tapi ya juga gajinya atau honornya juga harus cukup. Minimalnya UMR lah gitu ya. Karena kalau saya tanya gaji mereka antara 2 sampai 3 juta di wilayah UMR yang sudah mendekati 4 juta kan nggak fair. Ya disesuaikan saja karena ada aturan penggajian, ada aturan honorarium, itu disesuaikan menurut saya dengan wilayah setempat. Kalau merasa tidak efisien dengan peningkatan gaji, disesuaikan dengan efisiensi tenaga kerja di situ. Tidak perlu juga kemudian memperbanyak tenaga kerja, tetapi pada akhirnya membebani keuangan perusahaan. Kemudian pelayanan-pelayanan lainnya, tadi saya lihat kurir service menurun. Laporan terakhir kan gitu. Ya. Jadi jasa kurir servisnya menurun. Berarti apa ini kendalanya? Kan harusnya di situ. Jadi bukan hanya karena ini karena tingkat persaingan. Kenapa orang lain bisa? Kenapa kantor pos tidak bisa? Kenapa harus turun? Padahal perusahaan lain naik gitu. Ini menurut saya juga harus disiapkan. Logistik naik. Nah kalau logistik naik, apakah bisa nggak di-merge kurir service dengan logistik? Sehingga lebih efisien dari biaya operasional, tetapi bisa cross subsidi gitu ya, subsidi silang bisa. Tetapi biaya operasional akan lebih turun karena bisa saja kalau merge personalnya kan masih tetap, sehingga kurir service dan logistik ini bisa dalam satu lingkup kerja. Jasa keuangan termasuk Postpay di dalamnya. Saya juga nasabah Postpay, Pak. Saya pengguna Postpay juga. Jadi kita bicara tentang kantor pos,
saya juga pengguna Postpay gitu. Nah, Postpay ini punya keuntungan tersendiri. Bapak harus sering promosi. Karena mungkin di antara anggota Komisi 6 yang mengerti tentang Postpay, yang tahu lah, bukan mengerti, yang tahu tentang Postpay mungkin boleh ditanya. Tidak semua anggota tahu juga mungkin. Mungkin ya. Pak Asep juga belum tahu mungkin. Belum tahu gitu. Saya tahu Postpay itu karena saya kalau ke dapil saya pakai Postpay sebagai bagian ya rasa cinta kepada PT Pos Indonesia lah, yang tadi saya katakan punya sejarah panjang itu gitu ya. Nah, ini kan bisa juga mengembangkan kepada bisnis lainnya. Artinya kalau bank harus buka cabang, itu kan mereka butuh biaya. Atau sekarang bank sudah mengurangi cabang-cabangnya. Kemudian dia membangun kemitraan tanpa harus mengeluarkan biaya. Misalkan BRI sekarang ada Briling gitu ya. Kan mereka pinter gitu, mengurangi kantor cabang, kantor anak cabang, kantor cabang tidak dikurangi, kantor anak cabang, kantor unit dikurangi, tapi mereka sekarang punya agen Briling. Mungkin PT Pos juga bisa sharing. Artinya untuk mengurangi tingkat operasional karena personalia, bisa saja kemudian kerjasama dengan pihak-pihak tertentu di dalam pelayanan. Karena banyak sekali, menurut saya ini banyak sekali kantor pos. Gitu. Kalau kantor pos tadi raba ruginya di sekitar 700 miliar, menurut saya kalau terus ini diefisiensikan, pada sisi lain bisnisnya dikembangkan, ini menurut saya akan menjadi sangat besar gitu ya. Ya meskipun saat ini kita berikan apresiasi karena dari mulai titik nol rugi sekarang sudah mulai untung tinggi gitu. Properti tadi yang menurut saya bisa dikembangkan ke jasa-jasa lainnya. Nah, oleh karena itu, menurut saya dua hal yang dalam jangka pendek bisa dilakukan adalah dengan sinergi BUMN. Ini akan bisa meningkatkan terhadap pendapatan PT Pos Indonesia, dan juga kalau melihat perubahan dari Undang-Undang BUMN, penugasan itu sekarang wajib, Pak. Wajib ada pembiayaannya. Saya tahu kalau kemarin BPNT misalkan Bapak menyalurkan, ya menyalurkan aja tanpa diberikan pembiayaan. Karena memang crash program seperti itu tidak termasuk dalam biaya logistik. Ketika menghitung terhadap program-program kemasyarakatan, ongkos logistiknya nggak dihitung gitu. Nah, sehingga kalau BPNT persatuan harganya misalkan 100.000, ya 100.000 bernilai barang 100.000 itu tidak ada kosnya. Nah, ke depan ini bisa diminta gitu, karena mau disalurkan oleh siapapun pasti ada ongkosnya gitu. Nah, oleh karena itu berbagai penugasan yang ini menjadi kepentingan negara, berbagai kepentingan institusi negara, Kemensos, mungkin Diknas. Diknas kan sekarang disalurkan melalui bank-bank himbara. Bisa saja kantor pos lebih menjangkau gitu. Karena berapa besar sekarang beasiswa miskin misalkan. Bisa saja Pak juga pelayanan terhadap eh, apa namanya, asuransi itu apa namanya? Asuransi masyarakat itu apa namanya? BPJS. BPJS kan sekarang pelayanannya antri Pak. Nah, kalau pelayanan antri, mungkin ada instrumen harga yang ini bisa diambil oleh kantor pos. Terutama BPJS Ketenagakerjaan. Ahlinya itu Bu Rike dia Pitaloka tuh ahlinya. Bisa sebetulnya dari situ kerjasama dengan, sehingga pelayanan terhadap publik, pelayanan terhadap karyawan, pegawai yang diasuransikan juga akan lebih mendapatkan pelayanan yang terbaik. Saya yakin Pak, ya ini yang terakhir, saya yakin bahwa meskipun perkembangan teknologi begitu pesat, kemudian permintaan pelanggan, pelayanan pelanggan semakin tinggi, kemudian cara kerja semakin efisien, produk layanan juga semakin variatif, semakin banyak, tetapi jika kita adaptif, inovatif, efisien, saya kira bisa survive lah gitu ya. Dan yang paling penting, bagaimana kantor pos tetap amanah.
Jangan sampai fraud terjadi. Tolong perbaiki cara pemisahan surat menyurat juga. Saya kalau sering saya ke kantor pos mampir gitu ya, kok masih manual-manual gitu ya. Mungkin ada cara lain yang lebih cepat, lebih efisien. Pelayanan hari ini kirim, besok sudah sampai, kan masyarakat juga senang kalau pelayanannya lebih baik. Saya kira itu Pak Ketua, Pak Nurdin. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.